Dua kasus kekerasan terhadap perempuan kembali menyita perhatian publik. Di Bandung, seorang wanita muda diduga disekap dan dianiaya oleh kekasihnya selama 3 tahun. Sementara di Malaysia, seorang pekerja migran Indonesia menjadi korban penganiayaan oleh majikannya. Menanggapi kasus penyekapan dan juga penganiayaan seorang wanita di Bandung, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan juga penganiayaan tersebut, diganjar hukuman setimpal dengan perbuatannya. Di sisi lain, kasus penganiayaan PMI di Johor ini menjadi pengingat bahwa perlindungan pekerja migran ini masih menjadi pekerjaan besar bersama. 4 pelaku telah ditangkap polisi Malaysia dan KBRI memberikan pendampingan kepada korban. Kalau misalkan ikut paling saya disuruh jangan sikar, aku sering dihukum sih. Perempuan muda yang disekap dan dianiaya selama 3 tahun oleh kekasihnya di Bandung Barat, Jawa Barat ini terluka dengan penuh di seluruh bagian tubuhnya. Diduga wajahnya juga dirusak kekasihnya. Demikian juga dengan penglihatannya. Pelaku buron berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran polisi. Adik korban YTT, perempuan yang disekap dan dianiaya oleh kekasihnya, berlinang air mata saat menceritakan kondisi sang kakak. Melalui sambungan telepon, sang adik juga menceritakan kisah pilu sang kakak ke pengacara Hotman Paris. Terima kasih banyak udah mau membantu keluarga saya. Bang. Dengan adanya bantuan hukum gratis, adik korban berharap sang kakak mendapat keadilan. Saya juga adik korban sampai gak mengenali wajah kakak saya sendiri gitu, saking hancurnya bukit kepalanya tuh. Terus saya sebagai adik gitu nggak bisa ngejaga kakak perempuan saya gitu. Merasa gagal saya ngejaga kakak saya yang perempuan itu. Sungguh memilukan, perempuan warga Ranca Ekek, Kabupaten Bandung disekap dan dianiaya oleh kekasihnya. Selama 3 tahun menghilang, keluarga akhirnya menemukan korban dalam kondisi mengenaskan. Tubuh penuh luka dan nyaris kehilangan penglihatannya. Pelaku penganiayaan diduga merupakan kekasih korban. Keluarga pun mengaku kaget lantaran korban berpamitan kerja di Jakarta namun tak ada kabar sejak 3 tahun lalu. Kondisi YTT, korban penganiayaan dan penyekapan di Bandung ini berangsur membaik. Meski masih lemah, korban bisa berbincang dengan pengacara kondang Hotman Paris melalui panggilan video yang menyatakan bahwa dirinya semangat dan ingin kembali berjualan online. Halo, sabar ya. Iya. Terima kasih. Aku dari sini. Akan melindungi kamu ya. Amin. Terima kasih sekali ya. Ya. Iya. Kondisi YTT, korban penganiayaan dan penyekapan di Bandung ini berangsur membaik. Meski masih lemah, korban bisa berbincang dengan pengacara kondang Hotman Paris melalui video panggilan yang menyatakan bahwa dirinya semangat dan juga ingin kembali berjualan online. Pemirsa, tim Inafis Polda Jawa Barat ini melakukan olah TKP di kamar kos lokasi penyekapan dan penganiayaan wanita muda di kawasan Cinunuk, Kabupaten Bandung. Polisi telah memasang garis polisi dengan jarak 3 meter dari kamar kos tempat kejadian perkara. Polisi juga telah melakukan pemeriksaan di kamar kos tersebut. Meski sempat buron, polisi kini berhasil menangkap pelaku penyekapan dan penganiayaan. Sebelumnya, pihak kepolisian juga telah menggeledah kamar kos yang diduga menjadi lokasi penyekapan dan penganiayaan wanita di Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selain memeriksa sejumlah barang-barang di kamar kos, polisi juga memeriksa saksi Reza,
Cerita menyesakan disampaikan korban selama penyekapan berlangsung 3 tahun. Dalam rekaman percakapan sebuah podcast di media sosial, korban ini mengaku sering mendapat pemukulan dari pelaku. Tidak hanya itu pemirsa, korban Yuvita ini juga sempat dibawa ataupun dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kondisinya kini sangat memprihatinkan. Korban mengalami cacat hingga kebutaan. Korban pun bahkan mengaku disiksa pelaku dari kepala hingga kaki. Ternyata kamu nggak boleh keluar dari kosan. Nggak bisa karena ada nggak bisa lihat. Jadi kalau misalkan disiksa nih ya, terus saya teh mengeluarkan suara kayak gitu, rasanya dia teh disiksa lagi. Jadi saya teh kayak gak kemana-mana. Dia kan kerjanya sebagai dia kolektor. Jadi kalau misalkan dia pergi lagi ke konsumen, saya suka disuruh tidur. Kalau misalkan ikut paling saya disuruh pakai masker. Aku sering dihukum sih. Aku sering dihukum. Pertama mata dulu yang dihukum. Terus ini telinga, ya, terus kaki juga sama bedok, ya, terus dipaksa untuk pakai tato sama dia. Terus kalau makan sehari cuma 1 kali. Ya itu juga ya kalau makan aku suka makan sendiri. Terus sisanya bisa dibilang jatah mandi. Karena aku nggak bisa lihat ya. Jadi mau mandi gimana gitu kan. Kalau aku tuh kayak banyak cairan gitu. Terus aku tuh diantar ke sini sama yang punya kosan. Nah jadi ya dia tuh bisa ngatur lah ke dalam keadaan kuku panjang, terus kepala darah semua. Pemirsa, usai pihak kepolisian berhasil menangkap pelaku, pihak keluarga korban kini berharap tersangka dihukum seberat-beratnya dan menuntut keadilan terhadap kondisi korban yang mengalami cacat usai dianiaya tersangka. Sandi, kakak korban penyekapan dan penganiayaan, mengapresiasi kinerja polisi yang berhasil menangkap tersangka. Dirinya pun meminta tersangka dihukum berat dan menuntut keadilan terkait kondisi korban yang mengalami cacat hingga kebutaan akibat penganiayaan yang dilakukan tersangka. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pihak Polda Stewak izin ke wargi Indonesia tekudunya izin ke kaut nama ada kautna geus masyarakat di kumaha bebas. Urang hanya ka panonna ke radio urang bisa ningali. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Menanggapi kasus tersebut, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan juga penganiayaan ataupun kekasihnya ini diganjar hukuman setimpal dengan perbuatannya. Atas nama kemanusiaan, atas nama penegakan hukum, atas nama nurani, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolda Jabar dan seluruh jajaran Dirkrim Dirkrimsus, Dircyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalengka. Semoga saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Sementara itu, usai ditangkap, pelaku ini membantah dituduh melakukan beberapa hal. Di antaranya, pelaku tidak mengakui tuduhan melukai mata dan bibir korban. Tanggung jawab. Gitu tanggung jawab. Lain mana nepi ka bibir teh kunaon? Hah? Wah, banyak kota Wuhan. Satu, 2 kali kan dibawa. Mana resinya? Penganiayaan oke nya. Tapi mana baheula cenah rek ngancem babeh mana nya? Baheula nya. Bener tak? DC Adi mana teh baheula? Bener ke DC. Hah? Sampai akhirnya DC.
Pikir naon kikituan teh. Bisa karek ayeuna bisa. 1 tahun lagi apa? 1 tahun teping sakit itu. Pikir naon mana teh? 3 tahun kan mana tuh nyokap nanti? 1 tahun setengah. Kemana disiksa pas nyongkel panon kuma? Lain datang nyongkel panon mana? Hah? Saya tahu kunaon matana. Terus di kumaha? Kunaon? Pakai naon? Pakai leungeut. Sebelumnya, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung telah membentuk tim khusus untuk penanganan kesehatan bagi korban penyekapan dan penganiayaan. Usai dilakukan tindakan operasi, kondisi korban kini berangsur membaik. Korban penyekapan dan penyiksaan berinisial YTT masih dalam proses perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Korban yang masih berusia 29 tahun tersebut masih dalam pemantauan khusus. RSHS Bandung pun membentuk tim khusus untuk penanganan kesehatan terhadap korban. Medis, alhamdulillah kami membuat tim untuk kesehatan. Terus saat ini juga sudah jauh lebih baik. Mudah-mudahan cepat pulih dan juga yang pasti RSHS di bawah Kementerian Kesehatan kami semaksimal mungkin untuk pengobatan pasien tersebut. Pak, secara medis sendiri itu luka-lukanya akibat apa aja sih Pak? Saya mungkin nanti karena memang itu di bagian dokter penanggung jawab pasien, mungkin nanti akan lebih lanjut kita kasih tahu. Berarti udah berapa kali dioperasi Pak? Belum dioperasi, pemulihan. Saat ini korban belum dalam tahap operasi dikarenakan masih dalam proses pemulihan terlebih dahulu. Seperti diketahui, korban YTT disekap dan dianiaya oleh pacarnya selama 3 tahun di sebuah kontrakan di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Korban mengalami luka parah di bagian wajah dan kepala. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus kekerasan dan penganiayaan juga dialami pekerja migran Indonesia atau PMI di Johor, Malaysia. Korban diduga dianiaya oleh majikannya usai dituduh telah membuat anak majikannya terjatuh. Kepolisian Johor, Malaysia akhirnya menangkap 4 pelaku penganiayaan terhadap seorang asisten rumah tangga WNI. Seluruh pelaku ditangkap usai video penganiayaan viral di media sosial. 4 pelaku adalah warga Johor, yaitu pasangan suami istri. Menurut keterangan polisi setempat, penganiayaan PMI terjadi pada Juli 2025 silam. Pihak kepolisian masih menyelidiki motif penganiayaan dan diduga kekerasan serupa juga terjadi pada 2 asisten rumah tangga lain yang juga berasal dari Indonesia. Berdasarkan rilis, saat ini pihak KJRI Johor Bahru telah menjemput 2 orang ART yang diduga menjadi korban kekerasan majikan mereka. Pemerintah telah memberikan perlindungan di tempat tinggal sementara. Video penganiayaan seorang asisten rumah tangga Indonesia viral di media sosial. Korban dianiaya oleh 4 orang majikannya di Johor Bahru dan diduga karena telah membiarkan anak majikannya terjatuh. Namun setelah pemeriksaan CCTV belakangan diketahui bahwa anak tersebut terjatuh sendiri. Diketahui asisten rumah tangga asal Indonesia yang bekerja di Malaysia ini dianiaya 4 orang majikannya. Dalam video terekam aksi kekerasan yang dialami YY, seorang tenaga kerja Indonesia ini mendapati pemukulan oleh majikannya. Secara bergantian, korban berinisial YY ini dianiaya keempat pelaku di dalam sebuah rumah mewah. Saya mendapatkan laporan, pihak kepolisian Malaysia telah menangkap 4 orang pelaku. KBRI Kuala Lumpur juga telah memberikan pendampingan kepada YY. Sementara itu pemirsa, Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Malaysia, Raden Dato' Muhammad Iman Haskarya ini mengapresiasi pihak yang peduli terkait dengan kasus ART Indonesia yang dianiaya majikannya di Johor. Ucapkan terima kasih terhadap kepedulian dan respons cepat
dari teman-teman semua dalam menyampaikan notifikasi kepada KBRI Kuala Lumpur dan KJRI Johor Bahru, sehingga hal ini dapat langsung menjadi perhatian kami. Kedua, dapat kami sampaikan bahwa kasus ini telah menjadi perhatian dan langsung ditindaklanjuti oleh rekan-rekan di KJRI Johor Bahru ketika mendapat laporan pengaduan pada tanggal 13 Juni dari WNI yang menjadi korban tindak kekerasan. Seiring berjalannya waktu, kasus kemudian menjadi viral dengan adanya video rekaman yang beredar. Sehingga semakin membantu kami di sini untuk mendorong berbagai pihak membantu penyelesaian kasus dengan segera dan tuntas. Apresiasi saya yang besar saya berikan kepada tim KJRI Johor Bahru yang dengan sigap memberikan bantuan perlindungan dan pendampingan kepada ketiga WNI dimaksud. Pemirsa, 2 kasus kekerasan terhadap perempuan di Bandung dan Malaysia menunjukkan bahwa tempat yang seharusnya menjadi ruang aman justru menjadi tempat ancaman berbahaya. Meski para pelaku kekerasan telah ditangkap, pernyataan besar masih tersisa. Mengapa kekerasan bisa berlangsung begitu lama tanpa terdeteksi dan mengapa perlindungan seringkali datang terlambat? Usai korban terlanjur terluka parah dan berita viral di media sosial. Kami juga melakukan perbaikan keandalan sistem listrik di Jawa ini bisa terus terjaga dan bahkan ditingkatkan. Lagi kita menghitung plus minus agar PLN-nya juga tidak dirugikan dan pengusahanya juga tidak dirugikan.